Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Al Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pendengar, pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak seperti apa keutamaan tadarus Al-Quran. Tentu tadarus Al-Quran yang sering kita dengungkan atau gaungkan di bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan yang sangat agung, sangat mulia, karena di dalamnya adalah diturunkannya Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini sama-sama kita akan tadarus Al-Quran dari tahapan mungkin saja secara keluarga, diri sendiri, atau mungkin juga berjamaah. Dan pendengar dan pemirsa, kita tahu bahwa juga kami ingatkan kembali, Anda juga bisa menyimak kami di Tadarus Al-Quran di program Ramadan ini. RRI Bandung bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Tadarus Al-Quran di pukul 21 malam sampai 22, dan itu diisi oleh santri-santriwan dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam penuh di bulan Ramadan. Anda juga bisa mengikutinya pendengar dan bisa melihat langsung di channel YouTube RRI Bandung. Baik pendengar, keutamaan tadarus Al-Quran seperti apa? Kita simak Al Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa adlik bil Qur'ani lisani wa inni alaihi ma baqaitani fa innahu la haula wa la quwata illa bik. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih berada di bawah naungan Al-Qur'an sehingga kita semakin terarah langkah kita, hidup kita, cara berpikir kita. Allahu goyatuna, Al-Qur'an dusturuna. Allah tujuan kita dan sebagai pedoman kita adalah Al-Qur'an. Doa yang saya bacakan barusan adalah doa yang sangat luar biasa. Kita coba terjemahkan. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku dengan Al-Qur'an. Wasta'mil bil Qur'ani badani, ringankanlah badanku untuk mengamalkan Al-Qur'an. Wa nawwir bil Qur'ani basari, sinarilah pandanganku dengan Al-Qur'an. Wa atlik bil Qur'ani lisani, fasihkanlah lidahku dengan Al-Qur'an. Wa inni alaihi ma abqaitani, dan tolonglah aku untuk mengamalkan Al-Qur'an. Fa innahu la haula wala quwata illa bik, sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatanmu. Pemirsa jamaah RRI Mutiara Pagi dimanapun berada, doa ini bisa didawamkan, ya. Bisa didawamkan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa inni alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wala quwata illa bik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Al-Quran yang senantiasa mencintai Al-Quran. Saya coba di kajian pagi ini dengan diawali surah 16, ya. Surah 16, surah An-Nahl, ayat yang ke-98. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi fasta'idz billah, beristiazahlah. Jadi kalau disunahkan mah baca ta'awuz gitu ya. Baca ta'awuz, beristiazahlah. Menarik di dalam ayat ini
mau membaca Al-Quran saja kita harus beristiazah, Pak Haji ya. Mau membaca Al-Quran dan itu Al-Quran adalah kalamullah, kita harus beristiazah, mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena setan itu akan menggoda manusia, orang-orang yang yasroh sadrahu lil Quran, akan terus menggoda dan menggoda, bahkan akan melupakan manusia dari Al-Quran. Oleh karena itu kita dimanapun berada, ketika hendak membaca Al-Quran selalulah beristiazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu huwas samiul alim. Jadi membaca Al-Quran merupakan pintu ya, memohon berkah dan memulai dengan menyebut nama Allah, mengharap limpahannya, keberkahannya dan rahmatnya. Oleh karena itu setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka marilah kita sama-sama fa'asta'idz billahi minasyaitonirrajim, kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam. Jadi setan itu makhluk Allah yang dirajam. Kemudian di dalam surah Fatir ya. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Ini sebelum saya melanjutkan pembahasan dari tema ini gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan shalah, wa anfaqu, menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi orang-orang yang dinamakan dengan perdagangan di sini itu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang melaksanakan sholat, orang yang berinfak. Jadi kita melakukan semacam perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Membaca Al-Quran bagian dari perdagangan. Berbicara perdagangan itu adalah berbicara transaksi jual beli. Orang-orang yang membaca Al-Quran sedang melakukan transaksi jual beli, melaksanakan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena sedang membaca kalamullah. Yang kedua yang dinamakan dengan perdagangan adalah wa aqamus shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan yang ketiga adalah orang yang menginfakkan ya sebagian rizkinya. Ada dalam ayat yang lain, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa saja yang Allah beli? Innallaha astara minal mu'minin. Yang pertama, anfusahum, jiwa-jiwa mereka dibeli oleh Allah. Yang kedua, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi dua yang Allah beli dari orang-orang yang beriman, dan kita menjualnya dua. Dan ayat ini adalah bagian dari ayat-ayat transaksi jual beli antara diri kita dengan Allah. Kalau kita berbicara orang yang transaksi antara dirinya dengan Allah, ada yang transaksinya dengan harta, maka muncullah Ibunda Siti Khadijah, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya. Itu mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan harta. Ada juga yang melakukan transaksi jual beli dengan jiwanya. Ada siapa tuh? Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Hanzalah. Mereka secara materi pas-pasan, tapi mereka berjuang dengan jiwanya gitu ya, dengan raganya. Inilah yang dinamakan dengan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Qur'an adalah orang yang melakukan perdagangan. Perdagangan apa? Ruhnya, jiwanya gitu ya. Jiwanya yasroh sadrahu lil Qur'an, yasroh sadrahu lis shalah, yasroh sadrahu lil infak. Pokoknya terbuka semuanya gitu. Karena kalau berbicara tentang
yasroh, sudur, kolbu, hati, ini berbicara tentang kejiwaan. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan ruh saja, orang-orang yang bisa mampu melakukan transaksi jual beli antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari Umar ibnu Khattab bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yarfa'u bihazal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharina. Sesungguhnya dengan kalam ini, artinya kalam di sini adalah Al-Qur'an, Allah mengangkat derajat umat dan merendahkan yang lainnya. Jadi artinya orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, itu akan direndahkan gitu ya, akan direndahkan. Orang yang tidak pernah lisannya berinteraksi dengan Al-Qur'an itu akan direndahkan. Bahkan secara ruhiyah itu tidak ada kekuatan secara ruhiyahnya karena Al-Qur'an tidak pernah dibaca. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibantai bertubi-tubi, nyawanya bergelimpangan, darahnya mengalir ke permukaan bumi, tapi mereka konsisten dengan Al-Qur'an dan mereka tidak pernah takut dengan kematian karena mereka mencintai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi ruh, Al-Qur'an itu menjadi pedoman yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya, sampai titik darah penghabisan gitu ya. Kita mungkin belum tentu di Indonesia gitu ya, tapi kita pun harus membuka sejarah masa lalu bahwa orang-orang yang mencintai negara itu adalah orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, para kiai, para ulama, para santri, orang-orang yang mencintai Al-Qur'an karena mereka paham makna daripada jihad itu seperti apa, makna daripada hubbul watan itu seperti apa, mereka sangat paham sekali. Kemudian di sisi lain Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqrauhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang paling berhak menjadi imam suatu masyarakat adalah yang paling baik membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud dari hadis ini adalah bukan imam pemimpin ya, tetapi lebih kepada imam sholat ya. Makanya syarat imam sholat itu harus yang fasih membaca Al-Qur'annya, bukan karena usianya lebih tua, tapi lebih fasih baca Qur'annya. Soalnya apa? Kalau menjadi imam kemudian bacaan Al-Qur'annya garekgok gitu ya, itu artinya makmum banyak mengingatkan imam, salah, terdengarnya kurang enak gitu. Tapi walaupun misalnya baru menjelang usia 17 kemudian fasih membaca Al-Qur'annya sampai enak gitu ya, itu berdampak gitu ya kepada makmum gitu ya, kepada makmum. Oleh karena itu nanti ketika melaksanakan tarawih itu lebih bagus adalah imamnya yang fasih membaca Al-Qur'an karena akan berdampak terhadap jamaah, sehingga jamaah juga walaupun lama misalnya, tapi karena mendengar kefasihan membaca Al-Qur'an itu terasa nyaman. Contoh saja misalnya di Mekah itu 23 ya, tapi bacaan Al-Qur'annya sangat menyejukkan, tapi mereka tidak pernah mengeluh capek lama, enggak. Tapi itu artinya karena ada kekuatan kefasihan membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan kalau baca Al-Qur'annya tepararuguh gitu ya, artinya masih bukan tepararuguh ya, tahsinnya belum kena gitu ya, atau apa adanya membaca Al-Qur'an, jadi tidak terasa ruh Al-Qur'annya ketika sedang melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Ini sebagai penekanan saja bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar dibaca, tetapi kaidah-kaidah tahsin pun itu harus betul. Jangan sampai ketika imam baca alhamdulillahirabbil alamin itu sudah salah gitu ya. Seharusnya alham gitu ya. Jadi bukan alham. Bagi yang telinganya yang sudah terbiasa mendengar baca Al-Qur'an yang baik dan benar, tiba-tiba tidak baik misalnya, ini suka ararat, wah ini salah nih gitu ya. Ini salah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu sudah secara makhraj gitu ya. Nah, makanya membaca Al-Qur'an bukannya sekedar membaca Al-Qur'an, makanya kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an itu salah satunya fi ta'limil Qur'an, itu mempelajari tahsin Al-Qur'annya biar
fasih dan lain sebagainya. Apalagi misalnya seorang mubalig itu kefasihan Al-Quran itu akan dinilai oleh jamaah. Dulu ada cerita Pak Haji ya, nggak perlu disebutkan namanya gitu ya. Pokoknya tiba-tiba datang ke Garut itu kan kontas santri gitu ya. Maka ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, itu langsung diprotes. Itu bukan shin Ustaz, itu sin katanya. Jadi kan malu gitu ya. Nah itu dari mengucapkan salam saja salah, kemudian Garut itu kategori santrinya ada kudangnya di situ, ada markas masas Al-Quran, itu dari kefasihan saja itu sangat mempengaruhi. Ini untuk seorang mubalik, ini masukan untuk para mubalik. Jadi tidak cukup hanya dengan wawasannya luas, tapi bacaan Al-Qurannya pun itu harus diperhatikan. Allah alam bisawab, nanti kita lanjut saja. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita masih sama-sama menyimak keutamaan tadarus Al-Quran yang ternyata begitu luar biasa pendengar. Ketika kita mampu mempelajari Al-Quran, mampu kita menghayati isi kandungan Al-Quran, sangat luar biasa. Ketika kita semuanya sudah mampu, maka yang paling menjadi tantangan yang paling berat buat kita adalah kita mampu mengamalkan isi kandungannya. Pendengar, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan diturunkannya Al-Quran, dan lebih utama lagi marilah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jangan lewatkan waktu kita untuk bertadarus Al-Quran. Kita akan menyimak kembali keutamaan tadarus Al-Quran yang masih cukup waktu. Mudah-mudahan Anda tidak ngantuk di pagi hari ini, karena setelah Anda makan sahur, insya Allah kami masih menemani Anda di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Haji. Tadi saya baru menyampaikan prolog dulu tentang Al-Quran gitu ya, dari tahsinnya, kefasihannya, kemudian mau membaca Al-Quran, etikanya, membaca isti'azah gitu ya. Bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah perniagaan. Membaca Al-Quran bukan sekedar mengandalkan kekuatan fisik lisan, tetapi ini adalah qawiyatul ruh, ada kekuatan ruh. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan ruh akan berbeda. Jangankan membaca Al-Quran, mengucapkan takbir gitu ya, mengucapkan takbir dengan ruh akan berbeda. Ketika Bung Tomo mengucapkan Allahu Akbar gitu kan, dengan ruhnya itu sampai menggelegar gitu kan. Beda dengan yang hanya membaca Allahu Akbar tanpa ada ruh, itu hanya biasa-biasa aja. Atau bisa lihat di dalam sejarah pasukan-pasukan Islam ketika melawan pasukan musyrikin dengan mengucapkan takbir itu sampai menggelegarkan, membuat takut mereka dan sebagainya. Ini karena ada kekuatan ruh, bukan sekedar oleh lisan. Lantas apa saja keutamaan? Ada beberapa dalil yang saya kutip ini di beberapa referensi. Yang pertama, keutamaannya adalah orang yang membaca Al-Quran itu, yang tadarus Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Saya bacakan artinya saja. Dari Abdullah ibnu Mas'ud ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Jadi dari satu huruf, satu kebaikan. Nah, kemudian sedangkan satu kebaikan dilipatkan dengan 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini menjadi sebuah dalil bahwa orang yang membaca Al-Quran pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi seperti yang diungkapkan di dalam riwayat At-Tirmizi ini, sebuah hadis yang sahih gitu ya, tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, hanya membaca alif lam mim saja, ini sangat luar biasa. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Apalagi kita membaca tadarus Al-Quran, makanya di bulan Ramadan ini harus ada, istilah santri memang harus ada mutaba'ah yaumiyah katanya Ustaz. Jadi monitoring harian. Pertama, monitoring harian itu tadarus Al-Quran. Hari pertama pokoknya 1 juz. Kalau hari pertama lupa tidak 1 juz, maka harus mengikob diri sendiri.
Menghukum diri sendiri apa? Besok harus ngasih tajil ke masjid. Nah, itu ikopnya gitu ya. Jadi menghisab diri sendiri. Ya, kenapa tidak tadarus? Karena misalnya lupa, karena misalnya ada gangguan. Nah, itu bisa memuhasabah. Nah, inilah yang perlunya mutabaah yaumiyah. Jadi monitoring harian, salah satunya adalah tilawah Al-Qur'an. Hari kedua 1 juz, ketiga sampai selesai itu selesai. Ya, makanya nanti program kita nanti ya tadarus Al-Qur'an, insya Allah nanti akan kita briefing. Nanti yang akan dilibatkan santri dan ustadznya, mungkin ustadz ya. Ustadznya mudah-mudahan selama sebulan itu sampai target 30 juz gitu ya. Belum nanti disambung kita di sana ada simaan gitu ya. Itu bisa mungkin berkolaborasi dengan RRI Bandung ya. Simaan dalam sehari semalam itu selesai 30 juz. Artinya ma'iyatul Quran, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu harus dipush, harus ditingkatkan. Pokoknya paksakan tiap hari harus membaca membaca Al-Quran. Misalnya capek nih satu juz satu hari, bisa ya 1 halaman misalnya, kemudian 2 halaman. Pokoknya setiap hari itu harus ada membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu, ini dalam hadis ini saja gitu ya, alif 1 huruf, kemudian lam 1 huruf dan mim 1 huruf, itu dihitung pahalanya. Apalagi misalnya berhuruf-huruf gitu ya, ini sangat luar biasa. Ini kekuatan Al-Quran ya. Itu yang pertama. Keutamaan pertama adalah akan mendapat pahala berlipat ganda orang-orang yang membaca atau tadarus Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, menjadi obat untuk jiwa dan pikiran. Nah, jiwa dan pikiran, jiwa kita sakit, baca Al-Quran. Pikiran kita lagi tidak punya uang, baca Al-Quran, tiba-tiba ada yang ngasih. siapa tahu kan gitu ya. Seperti yang difirmankan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar ketika jiwa kita bermasalah, penawar ketika batin kita bermasalah, penawar ketika banyak penyakit-penyakit yang bertengger di dalam batin-batinnya kita, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Orang yang zalim adalah orang-orang yang melupakan Al-Quran, dan Allah akan membiarkan semuanya itu. Nah, oleh karena itu fahami bahwa syifa itu menjadi penawar, baik penawar untuk sakit yang lahir maupun penawar untuk sakit batin, lahir dan batin. Jadi jangan sampai Al-Quran mah dah untuk mengobati batin saja, ternyata tidak. Mungkin kalau dulu ada istilah saya ciduh metu saucap nyata, orang tua itu hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, etan dulu katanya bisa sembuh gitu ya. Allah alam gitu ya, hanya Allah yang mengetahui gitu ya. Tapi biasanya ada cerita-cerita yang menarik gitu ya, hanya dengan membaca misalnya kenapa ada dalam Al-Quran kun fayakun. Kun itu jadi, sebelum terjadi udah jadi. Itu area Allah gitu ya. Tapi kita orang yang meyakini Al-Quran sebagai syifa, baik itu syifa untuk penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah, itu bisa. Bahkan dibarengi dengan penyakit lahir, misalnya kakeret, maka di kampung itu sok eta ku daun apa, kemudian ditempelkan baca bismillah. Nah, itu kan ada obat gitu ya, dengan kekuatan Al-Quran, kemudian kekuatan dari daun-daunan tersebut. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu menjadi obat untuk jiwa dan pikiran. Jadi orang yang banyak masalah itu bisa kembali kepada Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup itu akan mendapatkan ketenangan. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, atau yang sering kita dengar itu syafaat Al-Quran, ya. Syafaat Al-Quran artinya mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Makanya mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini kumpulkan syafaat kita dengan cara membaca Al-Quran, karena
kelak nanti di hari di yaumul akhir ya, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca selama di dunia ini. Kemudian yang keempat, dan Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik ibadah. Seperti yang difirmankan dalam diriwayatkan dalam sebuah hadis Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Rasulullah bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bahkan sebaik-baik seafdol-afdolnya zikir ya, afdolul zikri Al-Quran, kan begitu. Jadi seafdol-afdolnya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Tiap hari kita membaca Al-Quran, itu kita sedang berzikir. Kalau kita sedang tidak berzikir zikir yang lain, maka berzikirlah dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah seafdol-afdolnya zikir kepada Allah. Dan terakhir, dihadiri malaikat ya. Jadi keutamaan itu dihadiri malaikat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya. Jadi mahir di sini kaidah-kaidah tajwidnya, kaidah-kaidah tahsinnya fasih, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dengan terbata-bata, artinya belum lancar, kefasihannya masih belum bisa dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Ini luar biasa. Jadi pahala niatnya, kemudian pahala pahala membacanya walaupun itu terbata-bata. Mudah-mudahan kita semuanya dengan sering berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun terbata-bata, kita akan diberikan kelancaran sama Allah gitu ya. Karena orang yang jarang membaca Al-Quran, tiba-tiba membaca Al-Quran, biasanya sok kaku mulutnya itu gitu ya. Jadi asa tidak leluasa gitu ya. Beda dengan orang yang selalu membaca Al-Quran, nolonga alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Tapi yang jarang itu asa baru juga 2 ayat sok cangkel ya nanti gitu ya, karena jarang membaca Al-Quran. Allah alam bisa Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah habis. Pak Ustadz, kesimpulan dari apa yang disampaikan silakan. Ya baik, terima kasih. Maka untuk kesimpulan dari tema ini, keutamaan Al-Quran, marilah kita sama-sama bersahabat dengan malaikat. Bagaimana cara bersahabat dengan malaikat? Maka kalau ingin bersahabat dengan malaikat, sering-seringlah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, maka malaikat pun akan ikut membaca Al-Quran, berada di sisinya. Kemudian kalau ibadah kita ingin lebih baik, maka mari kita sama-sama membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baik ibadah. Yang selanjutnya kita membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk mendapatkan pertolongan Allah, karena Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhirat kelak nanti. Dan kita jadikan hidup kita ini penuh dengan persoalan-persoalan. Jangan terlalu melakukan curhat-curhat kepada manusia, maka curhatlah kepada Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, disitulah Allah sedang memperkenalkan dirinya. Caranya apa? Membaca Al-Quran, di situ ada Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu metode bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang selalu membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Allah alam bisawab. Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung pagi hari ini bersama Al Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.